kompleks ya. Apa itu bilangan kompleks? Untuk mengetahui bilangan kompleks, kita harus tahu tentang jenis-jenis bilangan. Nah, secara umum, jenis bilangan itu adalah bilangan real dan bilangan imajiner. Yang mana bilangan imajiner itu adalah akar dari -1. Jadi bilangan kompleks ini ternyata gabungan dari keduanya, bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real sendiri itu dibagi menjadi bilangan irasional dan rasional. Bilangan rasional dibagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan ada pecahan murni dan pecahan campuran. Bilangan bulat itu ada bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah adalah bilangan mulai dari angka 0 ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, dibagi lagi menjadi bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3 dan bilangan 0 itu sendiri. Jadi di sini bilangan kompleks itu adalah yang paling atas ya. Terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan akar ya. Jadi misalkan akar 5 tidak disederhanakan ya. Nah, itu adalah bilangan irasional. Nah, kita masuk dulu ke bilangan imajiner ya. Ini tadi ada bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah I sama dengan akar -1. Nah, apa gunanya bilangan imajiner? Contohnya kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat x kuadrat tambah 1 sama dengan 0, penyelesaian x-nya itu dalam akar minus ya. Plus minus akar -1. Nah, akar -1 itu tidak dikenal di dalam matematika ya. Berarti dia dinyatakan sebagai bilangan I. Contoh lain, kalau ada x kuadrat tambah 3 sama dengan 0, berarti x kuadratnya sama dengan -3, maka x-nya itu di akar ya, plus minus akar dari -3. Nah, akar -3 itu juga tidak dikenal dalam matematika ya. Berarti dia bisa dinyatakan sebagai akar 3 dikali akar -1. Ini sifat akar ya. Sehingga akar -1-nya itu adalah I. Seperti itu. Ini adalah contoh penggunaan bilangan imajiner. Penyelesaian dari persamaan kuadrat yang akarnya itu adalah tidak real. Diganti dengan bilangan imajiner. Nah, kita balik ke bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini tadi terdiri dari bilangan real ya dan imajiner. Jadi dia ada dua bagian. Dua-duanya itu termasuk bilangan kompleks, gabungan keduanya ya. Nah, cara menyatakan bilangan kompleks ini ada 3 ya. Yang pertama adalah bilangan kartesius. Bentuk kartesius itu seperti ini, Z sama dengan X tambah Y kali I. Di mana X sama Y itu bilangan real ya. X itu juga dibilang bagian yang real. Kalau Y adalah bagian yang imajiner. Nah, contoh, kalau ada 5 dikurang I, berarti bagian realnya itu adalah 5. Bagian tidak realnya adalah -1. Kalau ada 2I kurang 7, bagian realnya -7, bagian tidak realnya adalah 2. Jadi yang pertama dengan kartesius. Nah, karena kartesius ini berhubungan dengan diagram ya, diagram kartesius, seperti menyatakan titik. Nah, kita juga bisa nyatakan bilangan ini di dalam X dan Y kali I. Nah, misalkan contoh yang tadi ya, 5 kurang I. Cara gambarnya gimana? Itu seperti titik ya. Jadi ini seperti titik X, Y. Ya, ini berarti seperti titik. Kalau ada 5 kurang I, itu seperti titik 5, -1. Ya, ini seperti titik -7,2 ya, seperti itu ya. Nah, 5, -1 gambarnya gimana? Ya, ini 5 ke kanan, -1 itu ke bawah ya. Jadi kurang lebih gambarnya itu yang ini. Ya, ini adalah 5, -1, atau kalau dalam bilangan kompleksnya 5 kurang I. Lalu ada -7,2, berarti -7 ke kiri ya, -7 lalu 2-nya ke atas, kurang lebih di sini. Ini adalah titik -7,2 ya, atau -7 tambah 2 dalam diagram kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini sumbunya adalah YI. Nah, bentuk kedua adalah namanya bentuk polar ya. Bentuk polar ini R kali cos theta tambah I kali sin theta, di mana R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, dan X itu R cos theta, Y-nya juga R sin theta. Ini pengubahan dari bentuk kartesius ya.
Jadi seandainya kita punya 1 kurang I, 1 tambah I deh ya, yang gampang dulu. Kita tahu X-nya 1, Y-nya juga 1, maka kalau bentuk ini mau dinyatakan dalam bentuk polar, berarti kita harus cari yang namanya R, yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu akar 2, lalu X-nya itu adalah R kali cos theta, di mana X-nya 1, R-nya akar 2. Nah, dari sinilah dapat cos theta-nya 1 per akar 2, yaitu theta-nya adalah 45 derajat. Nah, bentuk kartesius ini bisa nyatakan dalam bentuk polar yang bentuknya Z sama dengan R dikali dengan cos theta tambah I kali sin theta, gitu ya. Seperti itu. Bentuk polar ya, yang kedua. Nah, ini tadi contohnya 1 tambah I adalah 1,1 ya, kalau nyatakan dalam diagram. Seperti ini, kartesius ya, diagram yang tadi. Dalam titik ya, dalam bentuk titik itu di sini kurang lebih ya, ini 1, misalkan ini 1 juga, dia garis seperti ini. Jadi dia ke kanan berapa, ke atas berapa. Nah, tapi tadi juga bisa nyatakan sebagai R nya itu akar 2 sama tetanya 45 derajat. Maksudnya apa? R itu adalah yang garis miringnya. Panjangnya ini adalah akar 2, lalu dia sudutnya itu 45 derajat ini ya. Sama aja. Jadi ini sebagai titik dan sebagai polar itu sama di dalam diagram kartesius ya, cuman dia dalam sudut. Yang ketiga adalah bentuk eksponen. Bentuk eksponen ini R kali E pangkat I theta. Ternyata ada identitas E pangkat I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta. Jadi ini sebenarnya sama persis dengan bentuk polar ya. Jadi kalau ada Z sama dengan 1 plus I ya, yang seperti yang tadi, kan kita udah tahu R-nya itu tadi akar 2, lalu tetanya 45 derajat ya, sehingga bentuk polarnya itu kan Z sama dengan R kali cos theta tambah I kali sin theta akar 2 kali cos 45 tambah I kali sin 45 gitu ya. Nah, ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk eksponen. Z-nya adalah R dikali dengan E pangkat I kali theta gitu ya, I kali 45 derajat, seperti itu. Jadi kita tahu ada 3 bentuk dari bilangan kompleks ya, ada bentuk kartesius, bentuk polar, dan bentuk eksponen. Semoga jelas sampai sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like juga video ini, bantu share ke teman-teman kalian.